Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas kehadirannya ibu-ibu sekalian di pertemuan kali ini. Pertemuan yang terakhir, ya Bu ya. Ya. Sama menurut untuk mengisi materi FDS ini. Ya, tetap semangat Bu ya. Semangat. Oke, terima kasih. Baiklah ibu-ibu, kita akan mengulas kembali poin-poin penting materi perlindungan terhadap lanjut usia. Yang pertama, lansia bukan beban. Lansia adalah kita di masa depan. Mari memperlakukan lansia dengan baik, karena biasanya apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Satu contoh, kita ibu-ibu tentunya memiliki orang tua. Ibu Nurul juga. Nah, tentunya orang tua kita itu sudah masuk lanjut usia. Ya. Bagaimana kita harus mengabdi, patuh kepada orang tua selaku kita anak, ya. Kita harus patuh sama orang tua. Bagaimana kita melayani orang tua? Orang tua di sini, orang tua kita tentunya masuk, yang maksud di sini lansia. Sudah lanjut usia. Bisa dipahami ibu-ibu? Paham. Jadi kita sebagai anak jangan menganggap merawat orang tua itu sebagai beban. Justru dari disitulah kita bisa mencari surga dari orang tua kita, terutama orang tua sebagai ibu. Nah, kita bisa mencari apa? Mengambilkan apa? Surga ada di telapak kaki ibu. Apalagi kita betul-betul mengabdi sama orang tua. Jadi jangan dianggap beban. Justru disitulah peluang kita sebagai anak, peluang kita sebagai buah hati, berbakti kepada orang tua. Apalagi kita ada di kalangan orang berkarir. Oh, penghasilan kita memadai. Gimana caranya kita? Semakin kita kedudukan kita itu semakin bagus, penghasilan semakin bagus. Lebih bagus juga kita terhadap orang tua itu sendiri. Ya, kenapa? Orang tua itu adalah adanya kita, tentu adanya orang tua. Ya. Sebelum ada kita ada orang tua. Ya. Jadi di sini lansia di sini jangan dibuat beban. Satu contoh kayak ibu-ibu di sini sudah memiliki orang tua semua, kayak Bu Nurul. Bagaimana kebutuhan orang tua, apalagi ya maaf aja Bu ya, sampai tidak bisa berjalan, itu sangatlah sulit bagi kita untuk keluar kepentingan lain, ya kan? Iya. Ya, syukur-syukur masih orang tua kita ini masih bisa jalan sekitar rumah, ya kan? Iya. Ya, di situ Bu. Di sini mari memperlakukan lansia dengan baik, karena biasanya apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau kita sama orang tua betul-betul berbakti, apa urusan kita, apa cita-cita kita, apa keinginan kita, insya Allah akan terwujud. Allah selalu memberi jalan karena berbaktinya kita terhadap orang tua. Oke, bisa dipahami ya ibu-ibu? Paham. Yang kedua di sini, mari beri dukungan dan semangat kepada lansia agar lansia tetap bahagia dan berkarya. Satu contoh, Bapak Ibu sekalian, ada orang tua, kadang ada menjadi saudara dari orang tua, ngumpul sama kita. Kita tidak usah membedakan, oh ini ibu kandung, oh ini menjadi saya, samakan. Karena lansia, lanjut usia di situ apa ya? Membutuhkan dukungan kita. Kita sebagai generasi penerusnya harus betul-betul menjaga, apalagi lanjut setia orang tua kita itu masih bisa berjalan di sini. Dimana apa yang diinginkan kita insya Allah harus bisa memenuhi. Karena apa? Lansia itu apa Bu ya? Kita bisa tumbuh besar seperti ini, kita bisa tumbuh sukses seperti ini itu karena orang tua. Jadi kita itu harus berbakti pada orang tua. Oh, orang tua pengennya begini, ayo kita sebagai anak gimana caranya kita betul-betul berbakti pada orang tua. Apalagi kadang menjadi saudaranya orang tua dari ibu ataupun dari bapak,
tidak punya keluarga tentunya kepolong sama kita. Kadang kebanyakan kayak gitu orang desa, Bu ya. Ya. Nah, kita itu harus sama, Bu. Oh, ini menjadi saya, sudah lanjut usia, tidak punya suami, tentunya tidak punya anak. Kita tetap harus berbakti. Karena apa? Kembali ke nomor 1 tadi, apa yang kita tabur itu yang pasti kita tuai. Kalau kita menabur kebaikan, tentunya kita akan menuai kebaikan juga. Jadi bukan fokus ke orang tua saja, namanya lansia. Oh, punya tetangga lansia sedikit banyak. Oh, kita dari segi ekonomi enak. Oh, sekali tempo kita bisa bantu. Oh, si fulan itu keadaannya sangatlah begini. Kita sebagai tetangga bisa membantu. Paling tidak dari segi beras lah, dikasih beras atau bantuan apa. Kalau kita betul-betul sudah memadai. Jadi membantu itu bukan di kalangan dalam keluarga saja, tetangga, apalagi famili. Itulah kita. Apalagi ibu sekalian di sini sehat-sehat, ya bertani. Kalau untuk beras-beras, apalagi sekarang ada bantuan BPNT. Wih, 3 bulan sekali, senang rasanya ya ibu-ibu. Ya, Ibu. Oh iya, beras saya yang ini biasanya dimasak untuk besok. Dapat BPNT ya sudah, berasnya bagus. Jadi yang di rumah disimpan, yang BPNT dimasak untuk makan, ya kan? Sekarang sudah enak Bu ya, dapat bantuan BPNT, dapat uang, apalagi PKH, ya. Terus bisa dipahami Bu ya? Terus selanjutnya yang ketiga di sini, lansia Indonesia harus sehat dan bahagia. Harus sehat. Jadi kita itu merawat orang tua, merawat lansia dari segi orang tua maupun mencerdik. Kita itu bukan hanya merawat dari segi kebutuhan mereka, tapi dari segi makanan biar sehat. Kalau lansia itu sehat, tentunya bebannya tidak begitu berat pada kita. Betul. Tapi kalau kita tidak menjaga dari gizi atau vitamin, nah tentunya lemah, maunya tidur terus. Maaf aja kadang nggak bisa jalan. Nah itu berat kan buat kita. Beratnya apa? Karena kita mau keluar, mau kemana nggak bisa. Siapa yang nungguin di belakang, ya kan? Kalau lansia itu sehat, sudah kita gampang. Oh ini tinggal ini pamit bentar, enak, ya kan? Lansia harus sehat di sini, bahagia. Apa keinginannya? Satu contoh nonton TV. Oh ibu pengen nonton, ini Bu biar nonton. Jadi sama-sama menonton. Jadi bahagianya ibu atau orang tua sebagai orang tua sudah lanjut usia senang, apalagi apa ya melihat keluarga itu tentram, enak, harmonis, senang. Nah, kebanyakan sekarang itu apa ya? Orang tua itu gini Bu ya, kadang oh sudah tua biarlah. Nah, di situ seakan-akan lalai sama orang tua. Ya, betul. Kata orang Madura, cek lah bau tanah. Nah, jangan kayak gitu. Kita bisa seperti ini, kita bisa tumbuh seperti ini karena orang tua. Mentang-mentang sudah lansia kita melalaikan, jangan. Justru kita buktikan pada orang tua. Orang tua sudah sepuh, sudah di atas 70 tahun. Oh iya, saya harus berbakti sama orang tua. Saya harus patuh sama orang tua. Karena orang tua sudah mendidik saya sampai seperti ini, sukses seperti ini, tumbuh seperti ini. Nah, di situ. Ada di sini ada semacam PKH, bantuan lansia, ya kan? Lansia di sini kalau PKH dapat berapa juta ya? Pokoknya sampai berapa juta gitu. Lansia di atas 70 tahun, ya kan Bu? Ya. Pemerintah aja memberi bantuan, apalagi kita sebagai anaknya. Ya, harus betul-betul bisa memadai apa keinginannya, apa kebutuhannya, biar senang, tenang, sehat, ya, Ya. lansia. Bisa dipahami ya ibu-ibu. Ya. Oke, sebelum mengakhiri pertemuan ini, apakah ibu memahami apa yang Bu Nur jelaskan barusan? Paham. Jelas Ibu, jelas. Ya. Apakah yang semua dibicarakan sama ibu barusan di pertemuan kali ini, materi ini tentang lansia perlu untuk dilakukan? Perlu. Kenapa harus perlu? Kita harus berbakti. Kita harus berbakti pada orang tua. Kita harus bisa memenuhi apa kebutuhan orang tua, ya? Ya, Ibu. Ya, karena surga ada di telapak kaki Ibu. Oke, bisa dipahami ya ibu-ibu. Paham. Oke.
Oke, cukup sekian materi dari Bu Nurul. Ibu berterima kasih banyak. Sampai berapa kali pertemuan ibu-ibu bisa hadir ya, bisa diajak berpartisipasi sama Bu Nurul. Semoga materi ini berguna bagi ibu-ibu ya. Ya, cukup sekian materi dari Ibu. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang sopan. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.